Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bismillah? Pak Haji, jalur undangan tidak lulus, jalur tes tidak lulus. Gimana cara sikapi yang bisa supaya kita bisa kuliah di perguruan tinggi Pak Haji? Oh ya, ini adik-adik yang sedang ujian ya. Adik-adik tamatan SMA dan sederajat yang sedang memasuki proses untuk mendaftar kuliah di perguruan tinggi. Sekarang jalur undangan sudah lewat, sudah diumumkan. Ada yang lulus, selamat. Ada yang belum lulus, ya tetap semangat ya, tetap semangat. Dan jalur SMBK, seleksi masuk berbasis komputer, sudah dilakukan juga akhir bulan atau awal bulan kemarin ini, awal bulan Mei, sedang menunggu pengumuman nih. Kalau saya nggak salah, pengumumannya di akhir atau di awal Juni nanti untuk lulus atau tidak lulusnya. Nah, lalu bagaimana kalau masih tidak lulus? Kalau masih tidak lulus, adik-adikku, anak-anakku, tetap bersemangat. Masih ada jalur lain untuk masuk kuliah itu, yaitu jalur prestasi atau jalur mandiri. Di beberapa kampus dibuka juga jalur prestasi. Tetapi secara keseluruhan, setelah seleksi masuk berbasis komputer, ada lagi jalur mandiri. Nah, di jalur mandiri ini juga agak sedikit leluasa. Anda bisa memilih beberapa kampus sepanjang pilihan sebelumnya di kampus itu belum ada. Jadi kalau Anda jalur undangan, jalur tes menuju kampus tertentu tidak lulus, Anda coba lagi jalur lain tetapi mungkin di kampus yang berbeda, yaitu jalur mandiri. Nah, jalur mandiri katakanlah Anda memilih 2-3 kampus yang berbeda. Jangan khawatir ya, namanya rezeki, namanya jatah Anda, namanya takdir Anda itu sudah ditentukan oleh Allah yang Maha Kuasa. Anda ikuti jalur mandiri meskipun konsekuensinya kadang-kadang agak sedikit lebih mahal, di mana Anda membayar uang pangkal. Tapi itu nggak usah dipikirkan dulu. Yang perlu dipikirkan lolos dulu. Setelah lolos, nah baru dipikirkan tuh, apakah kita punya dana untuk menanggulanginya, atau kita tidak punya dana, kita minta bantuan orang lain, atau kita cari beasiswa, dan opsi-opsi lain yang bisa mengurangi beban Anda nanti untuk membiayai kuliah dengan jalur mandiri tersebut. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, jalur prestasi atau jalur mandiri pun juga Allah belum takdirkan Anda untuk lulus. Ada hikmah di balik itu. Hikmahnya apa? Berarti Anda diberi peluang untuk satu, mengakses kuliah ke luar negeri, tidak di dalam negeri. Nah, dengan melalui beasiswa kah, atau biaya sendiri, atau bantuan perusahaan, atau bantuan orang lain. Karena kuliah ke luar negeri, jadwal tesnya juga bisa setelah jalur mandiri. Atau hikmah yang berikutnya adalah Anda diminta cooling down dulu. Anda membenahi diri dulu, Anda mengerjakan hal-hal lain yang sifatnya persiapan. Tahun depan Anda masih bisa ikut lagi. Biasa itu, kita terlewat atau tertunda 1 tahun, mundur 1 langkah untuk maju beribu-ribu langkah ke depan. Itu juga biasa. Jadi ada orang loh yang tidak lolos tahun ini, lalu nyoba lagi tahun depan lolos, dan malah akhirnya berprestasi. Kenapa? Dia lebih matang, dia lebih siap, dan dia lebih fokus menghadapi keadaan. Karena apa? Dia sudah mencoba, tanda kutip nih, menganggur atau tanda kutip tidak berkuliah 1 tahun. Atau ada jalur lain lagi, tidak harus kita juga berkuliah di perguruan tinggi negeri. Banyak loh perguruan tinggi swasta juga yang baik-baik, dan tidak melulu perguruan tinggi swasta itu mahal. Ada juga loh beasiswa. Kalau Anda katakanlah sedikit lagi nilai Anda lulus di perguruan tinggi negeri, lalu Anda pakai nilai itu untuk tes di swasta, bisa jadi Anda mendapat 10 besar atau 20 besar yang diberikan beasiswa full 1 semester sampai 8 semester. Nah, jadi pilihan-pilihan itu selalu terbuka. Jangan patah semangat, tetap bersemangat, jalani semuanya. Bahwa akhirnya takdirnya nanti di mana, itu adalah urusan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Tugas kita hanya menjalani takdir. Yang penting berkuliah. Nah, berkuliah sesuai dengan program studi atau jurusan yang kita mau. Bahwa ditakdirkan di negeri, alhamdulillah.
ditakdirkan di luar negeri, alhamdulillah. Ditakdirkan di swasta, alhamdulillah. Semua itu adalah takdir terbaik dari Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan bisa menyemangati. Selamat berjuang. Jangan pernah berhenti untuk berjuang dan jangan pernah menyerah. Terima kasih.